Kalau kalian ditanya apa yang masih menghambat kalian dalam berbisnis kos-kosan, pasti jawabannya itu adalah dua hal, yaitu adalah modal dan juga maintenance-nya yang tinggi. Tapi sebenarnya kalau dua hal ini bisa di cover dengan okupansi yang tinggi, itu sudah bukan lagi jadi alasan. Dan di video kali ini aku bakal share 4 cara supaya kalian ini punya kos-kosan okupansinya bisa tinggi terus di angka 95-100%. Seperti kos-kosanku yang ada di belakang ini. Nah, yang pertama, yang paling penting itu adalah produk dan lokasi. Kalau kalian lihat produknya ini tuh market fit banget. Produk yang kita buat itu disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Kalau kalian lihat mahasiswa yang di sini itu rata-rata adalah mahasiswa yang bayar biaya sekolahnya juga mahal. Artinya, ketika aku membuat kos-kosan dengan harga rate-nya 1,9 sampai 2,1, mereka masih bisa adapt, mereka masih bisa ambil. Tapi kalau misalkan aku disuruh membuat produknya itu yang harganya 300.000 sampai 500.000, justru mungkin itu malah nggak laku. Kenapa? Karena aku udah ngeliat dulu produknya ini sesuai dengan produk kos-kosan pada sebelah-sebelahnya. Kalau kita lihat di bagian sebelah-sebelah sana, itu semua kos-kosannya dijual dengan harga 1,7, 1,8 dengan fasilitas yang minim banget. Jadi kalau kita buatnya di 1,9 sampai 2,1 dengan fasilitas yang super lengkap, itu sudah market fit banget. Apalagi disesuaikan dengan kampus-kampusnya mereka yang sudah mahal juga. Nah, poin yang kedua dan ketiga yaitu adalah admin. Karena ini adalah kunci dari kesuksesan closing rate-nya kalian. Aku bakal bagi ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah seberapa cepat admin ini membalas chatnya, dan yang kedua bagaimana cara mereka membalasnya. Banyak pemilik kosan yang menganggap fast respon itu hal yang sepele, padahal ada data yang menunjukkan 75% customer itu lebih percaya kalau mereka itu dapat yang fast respon, dan itu juga mempengaruhi experience mereka untuk mengambil keputusan apakah membeli produknya ini atau tidak. Makanya aku pakai aplikasi Komo untuk ngebantu adminku supaya dia bisa ngebalas chat lebih cepat lagi tanpa harus dia effort untuk tenaga lebih. Nah, mau tahu gimana caranya? Kalian bisa lihat sendiri. Karena aku punya 20 kos-kosan lebih, leads yang masuk setiap harinya itu ada banyak banget. Bisa puluhan bahkan ratusan. Dan ini ada beberapa juga yang mereka belum balas. Nah, bagusnya Komo ini, mereka ada fitur Unifeed Inbox, di mana kita bisa mengintegrasikan platform yang digunakan buat leads jadi satu kesatuan. Mau dari WhatsApp, Instagram, Telegram, sampai Google Meta Business pun itu bisa diintegrasikan. Ini helpful banget sih, karena admin nggak perlu ribet bolak-balik aplikasi cuman buat balesin chatnya. Cara buat connectin supaya app ini bisa terintegrasi itu juga gampang banget. Pertama, kalian bisa setting ke bagian integration. Terus install app yang pengen kalian integrasiin ke Komo ini. Kebetulan di sini aku udah install beberapa kayak WhatsApp, Instagram, sama Facebook. Nanti tinggal ikutin aja instrukturnya buat nyambungin ke Komo. Gampang banget kok, nggak sampai 5 menit. Oh ya, kalian juga bisa scroll buat cek platform lainnya. Kalau udah, kalian bisa langsung cek aja bagian chatnya. Semua chat leads atau klien dari app yang udah dikonekin tadi bakal di bagian ini. Kita juga bisa ngelihat chat si A, B, C, dan dari WA Instagram. Nah, nanti adminnya tinggal langsung aja ketik di sini buat ngebalesin chatnya. Jadi harusnya ini sih udah nggak ada alasan buat mereka nggak fast respon ya. Gak cuman itu aja, di Komo juga ada fitur sales pipeline, dimana kita bisa mengkategorikan leads yang udah masuk ke tahap mana. Apakah sekedar nanya, nego, hampir closing, sampai closing. Kalian tinggal klik di bagian leads, di sini kalian bisa source leadsnya. Kalau aku udah ada WhatsApp, Instagram, sama Telegram. Nanti kalian bisa tambahin sendiri source lainnya. Tinggal klik add source-nya aja. Kalau udah, tampilan bakal kayak gini. Komo udah siapin beberapa template untuk kategori leads-nya, dan kalian juga bisa rename kategori sesuai yang kalian mau. Nah, ini leads-nya tinggal digeser-geser aja sesuai kategori mana. Misalkan leads ini masih di tahap discussion, di drag aja ke bagian discussion. Fitur sales pipeline ini bakal ngebantu banget buat admin, terutama kalau mereka mau follow up leads-nya atau pengen closingin leads yang hampir closing buat sewa kos-kosanku. Balik lagi ke poin gimana cara kos-kosannya biar okupansinya itu bisa tinggi. Masuk yang ketiga adalah poin cara gimana adminnya itu balas chatnya. Ini juga sering banget salah satu miss-nya para owner tidak mendidik para salesnya atau adminnya dengan benar. Mereka biasa hire adminnya itu cuman sekedar untuk balesin chat aja, tapi nggak diajarin cara yang bener tuh seperti apa. Kalau ada leads yang masuk, admin itu harus menjawab dengan kata tanya. Misalnya, kalau ada anak yang tanyanya, "Kak, ada kamar kosong nggak?" Jawabnya ready. Ditanya lagi dong, harganya berapa? 2 juta. Nah, tipe-tipe kayak gini ini adalah admin yang ngeselin banget. Mereka bakal bikin orang-orangnya itu menjadi kecewa untuk tanya-tanya lebih lanjut. Harusnya ketika admin itu ditanya, jawabannya harusnya seperti ini. "Kak, ada kamar kosong nggak?" "Oh iya kak, kebetulan ini sisa 1 kamar lagi kak untuk kakak. Nah, kakak rencananya mau masuk tanggal berapa supaya aku bisa bookingin buat kakak?" Minggu depan sih. Emang kira-kira harganya berapa sih?" "Oh, harganya ada start di 2 juta nih kak. Tapi kalau kakak bookingnya hari ini, kita bisa kasih special diskon 100.000 kak. Buat bulan pertamanya aja. Gimana kak? Menurut kakak ini oke
oke banget nggak? Nah, dengan metode seperti ini, chance mereka untuk tanya lagi itu lebih panjang dan kalian itu bakal nggak kelihatan kayak jualan banget, malah kelihatan kayak bestie. Nah, habis ini pasti akan ada yang bilang, waduh kasihan dong kalau gitu kak, adminnya bakal kewalahan banget ngurusin pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nah, lagi-lagi aku kebantu banget sama Komo. Di sini ada fitur sales bot, di mana mereka ngebantu kita untuk balas chat secara otomatis. Sebenarnya mereka udah siapin beberapa template-nya. Aku ambil contoh yang ini. Let your customer know when you will back online and take the message. Sales bot ini bakal ambil alih kerjaan admin buat balesin chat pas lagi istirahat. Formatnya tinggal dibuatin aja sama Komo. Kalian tinggal edit aja message-nya pakai kata-kata sendiri. Kita juga bisa tampung pertanyaan leads-nya di fitur ini. Mereka tinggal ketik apa yang mereka ditanyain, terus diakhiri dengan kata selesai. Di sini juga bakal dikasih condition, jadi ketika kita klien nulis selesai, baik huruf kecil atau capital, fungsinya ini bakal works dan botnya bakal tinggal bales. Terima kasih, pertanyaan Anda akan segera dijawab oleh admin kami. Nah, setelah fase ini, nanti kalian bisa masuk fungsi stop. Jadi sales bot akan berhenti untuk ngirim chatnya lagi. Ini sih keren banget ya. Jadi kita bisa pakai fitur WA bisnis di WA biasa, cuman dengan aplikasi Komo ini. Satu hal lagi yang harus diperhatikan, admin waktu chat leads adalah follow up. Jangan pakai kata-kata kayak gimana kak, jadi ambil kamar kosannya enggak untuk follow up-nya. Daripada pakai kata-kata kayak tadi, better kita pakai cara follow up event. Singkatnya, kita nggak secara eksplisit follow up, tapi justru nawarin event atau promo yang bisa kita kasih supaya mereka bisa closing. Contohnya, halo kak, gimana kabarnya? Kebetulan hari ini akan ada open house atau room tour kosannya kita. Terbuka untuk umum, apakah kakak berkenan untuk datang ke kos-kosannya? Karena jam 2 siang hari ini bareng sama teman-teman yang lainnya udah pada tertarik, itu bakal kunjungan bareng ke sana. Pertanyaan seperti ini akan jauh lebih menyenangkan leads-nya karena mereka nggak bakal ngerasa kayak dijualin produknya, melainkan sebuah ajakan untuk datang ke eventnya tertentu. Oh ya, ajakan event kayak gini juga bisa kalian pakai untuk di sales bot di Komo tadi loh. Nah, poin keempat, supaya okupansi kosannya itu bisa sampai dengan 100%, yaitu adalah iklan. Mungkin udah banyak banget kalian yang sudah menerapkan iklan di Mami Kos, tapi aku rasa juga kalian perlu untuk iklanin di Facebook Ads supaya bisa kesasar sama anak-anak yang memang cari dari Instagram. Nah, konten-kontennya pun juga perlu diperhatikan. Kalian pakai konten yang durasi 30-60 detik, jangan terlalu lama karena milenial dan Gen Z mereka punya durasi fokus itu cuman beberapa detik aja. Jadi ketika 30 detik itu bisa menyampaikan semua poin-poin penting yang ada di dalam kosannya kita, itu mereka akan engage banget. Ataupun kalau nggak, kalian bisa bentuk dalam bentuk foto seperti ini. Simple, nggak perlu banyak tulisannya karena anak-anak juga nggak suka baca terlalu banyak. Nah, setelah kalian menerapkan 4 hal yang ada di atas, aku yakin okupansi rate kos-kosannya kalian itu bakal cenderung naik terus. Dari yang dulunya 70, 80, sekarang bisa sampai 90 dan bahkan 100%. Nah, anyway, buat teman-teman yang punya admin yang pengen banget dibantu juga dengan Komo, kalian bisa pakai kode promo Komo Promo 15 buat dapetin diskon hingga 15%. Detailsnya ada di description box ya. Thank you for watching, dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. I'll see you in the next video guys. See ya!